Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Angkatan 2020, akan menyajikan sebuah video yang berisi tentang materi dari mata kuliah manajemen operasional, yaitu strategi proses. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang beranggotakan Elsa Mayuri Peburi, saya sendiri dengan NIM B1031201050, Indah Purnamasari dengan NIM B1031201065, Sonia dengan NIM B1031201083, Saidatul Hanani dengan NIM B1031201087, dan Andriani Agustina dengan NIM B1031201090. Nah, sebelum kita lebih masuk ke dalam materi ini, ada baiknya kita akan memahami apa itu strategi proses. Jadi, strategi proses merupakan sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses ini adalah untuk menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan yang sesuai dengan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan menjadi efek jangka panjang pada efisiensi dan fleksibilitas dari produksi, selain juga biaya dan mutu dari barang yang akan dihasilkan. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke dalam subbab materi yang pertama, yaitu 4 strategi proses. Hampir setiap barang dan jasa yang dibuat dengan menggunakan beberapa variasi dari satu antara 4 strategi proses. Berikut adalah 4 strategi proses. Yang pertama itu adalah fokus proses. Fokus proses ini berarti kita mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi dengan volume produksi yang rendah, tetapi variasinya tinggi. Dan sebagian besar perusahaan global memilih menggunakan proses ini. Istilah lain yang sering digunakan adalah job shop. Contohnya itu adalah restoran. Di dalam restoran tersebut terdapat beberapa departemen seperti bar, panggangan, dan pembuat roti. Selanjutnya yang kedua adalah fokus yang repetitif atau fokus yang berulang. Jadi strategi proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada dalam proses yang kontinu atau berkelanjutan. Fokus berulang ini merupakan lini perakitan klasik yang digunakan secara luas hampir pada seluruh perakitan, baik itu perakitan otomotif maupun alat rumah tangga. Karena prosesnya berfokus pada modul, sehingga dalam praktiknya harus mengikuti modul tersebut. Sehingga proses ini menjadi kurang fleksibel dibandingkan dengan fokus proses sebelumnya. Contohnya itu adalah perusahaan makanan cepat saji, seperti modul pembuatan roti burger, yaitu ada daging, keju, mayones, tomat, dan bawang. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus produk. Fokus produk merupakan proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah. Proses ini disebut juga dengan proses kontinu sebab mempunyai lintasan produksi yang panjang dan berkelanjutan. Contoh produk yang dibuat melalui proses berkelanjutan ini seperti gelas, kertas, lembar seng, bohlam, bir, dan keripik kentang. Sebuah fasilitas berfokus pada produk menghasilkan volume yang tinggi dan variasi yang rendah. Sifat khusus dari fasilitas ini adalah memerlukan biaya tetap yang tinggi, tetapi biaya variabel yang rendah, yang menyebabkan tingginya penggunaan fasilitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu saya sendiri bernama Indah Purnamasari dengan NIM B1031201065. Fokus
customization atau bisa disebut dengan fokus kustomisasi massal, yaitu merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cermat dan murah. Mass customization memberikan variasi produk yang disediakan oleh manufaktur yang bervolume rendah yang berfokus pada proses dengan biaya seperti manufaktur yang berfokus tinggi dengan terstandarisasi berfokus pada produk. Untuk mencapai mass communication membutuhkan peningkatan kemampuan operasional. Para manajer operasi harus menggunakan sumber daya organisasi yang imajinatif dan agresif untuk membentuk yang gesit yang memproduksi produk tertentu dengan cepat dan murah. Menghasilkan produk-produk custom memerlukan sebuah lini produk yang terbatas dan desain modular. Hubungan antara penjual, desain, produksi, rantai pasokan, dan logistik harus ketat. Membuat custom massal, hasil custom massal memerlukan sebuah sistem dengan volume yang tinggi di mana produk dibuat berdasarkan pesanan, yaitu build to order. Dibuat berdasarkan pesanan, build to order berarti memproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan, bukan berdasarkan ramalan. Akan tetapi build to order dengan volume yang tinggi adalah hal yang sulit. Dalam fokus communication memiliki tantangan besar, yaitu dalam memproduksi massal. Seperti pertama, desain produk. Desain produk haruslah imajinatif. Keberhasilan dari desain build to order termasuk sebuah lini produk yang terbatas dengan modul. Contohnya, sebuah produsen stick golf premium menggunakan kombinasi yang berbeda dari bagian kepala stick, pegangan, batang, dan sudut untuk membuat 20.000 variasi dari stick golf. Kedua, ada desain proses, di mana desain proses harus fleksibel dan mampu untuk mengakomodasi perubahan dalam desain dan teknologi, misalkan penundaan. Kemungkinan untuk terlambatan kustomisasi dalam proses produksi. Contohnya, Toyota memasang modul interior yang berbeda dengan waktu yang sangat telat dalam memproduksi spion, sebuah proses yang umum dengan font yang dikustomisasi. Yang ketiga, ada manajemen persediaan, di mana manajemen persediaan memerlukan kendali yang ketat untuk bisa berhasil dengan build to order, sebab perusahaan harus menghindari keadaan terjebak dengan komponen yang tidak populer dan rusak dengan hampir tidak memiliki bahan mentah. Contohnya, Dell merakit komputer custom kurang dari 1 hari. Keempat, ada jadwal yang ketat, di mana jadwal yang ketat yang melacak pesanan dan bahan material dari desain hingga pengiriman merupakan persyaratan lainnya dari kustomisasi massal, yaitu contohnya alih teknologi, di mana sebuah nama yang terkenal dalam dunia ortodontis menemukan cara bagaimana mencapai keuntungan kompetitif dengan mengirimkan alat cleaner berbahan plastik bening yang dibuat secara custom dalam 3 minggu untuk kunjungan pertama klinik dokter gigi. Yang kelima, ada rekan yang responsif, di mana rekan responsif dalam rantai pasokan bisa menghasilkan kolaborasi yang efektif, peramalan, manajemen inventory, dan pemesanan kaos. Contohnya, JC Penney menjadi tanggung jawab dari pemasok di Hong Kong untuk para retail. Perbandingan proses, di mana dalam strategi proses membutuhkan perbandingan, yaitu menggunakan 2 cara perbandingan proses. Pertama, graphic cursor, yaitu cursor chart, yang mana perbandingan dari proses bisa lebih diperluas dengan melihat pada titik di mana biaya total dari proses berubah. Yang kedua, ada proses yang terfokus. Dalam sebuah usaha untuk mencapai efisien masyarakat, industri terus berusaha maju spesialisasi. Fokus yang datang bersama dengan spesialisasi yang memiliki. Pemilihan perlengkapan, di mana pemilihan perlengkapan
yaitu memiliki pemilihan dari strategi proses tertentu, memerlukan kebutuhan mengenai perlengkapan dan teknologi. Memilih perlengkapan yang terbaik memerlukan pemahaman industri khusus dan ketersediaan proses dan teknologi. Dalam era di mana teknologi berubah dengan cepat dan siklus hidup produk yang pendek, menambahkan suatu fleksibilitas pada proses produksi bisa menjadi sebuah keuntungan kompetitif. Yaitu fleksibilitas atau flexibility merupakan komponen untuk merespon dengan penalti yang kecil dalam waktu, biaya, atau nilai pelanggan. Hal ini berarti perlengkapan yang dikendalikan secara digital, modular, atau dapat dipindahkan. Perkenalkan, nama saya Sonia dengan NIM B103-120-1083. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu 5 perangkat yang dapat digunakan dalam aliran dan desain proses. Yang pertama ada diagram alur. Diagram alur bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah produksi. Diagram alur merupakan sebuah skema atau gambar dari pemindahan bahan materi ke produk atau orang. Diagram ini bisa membantu pemahaman, analisis, dan komunikasi sebuah proses. Yang kedua ada pemetaan fungsi waktu. Pada pemetaan fungsi waktu, untuk menganalisis proses adalah sebuah diagram alur, tetapi dengan ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya. Diagram ini disebut dengan pemetaan fungsi waktu atau time function mapping atau pemetaan proses atau proses mapping. Dengan pemetaan fungsi waktu, simpul mengindikasi aktivitas dan tanda panah mengindikasi arah dengan waktu pada sumbu horizontalnya. Jenis alat ini memungkinkan pengguna untuk mengindikasi dan mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan. Dalam hal ini ditambahkan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan perlambatan yang tidak perlu. Yang ketiga ada pemetaan arus nilai, merupakan variasi dari pemetaan fungsi waktu, yaitu pemetaan arus nilai atau value stream mapping atau VSM. Pemetaan arus nilai perlu untuk melihat secara luas di mana arus ditambahkan dalam keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pasokan. Seperti halnya pemetaan fungsi waktu untuk memulai dengan pelanggan dan memahami proses produksi. Yang keempat ada grafik proses. Grafik proses atau proses chart menggunakan simbol waktu dan jarak untuk memberikan sebuah cara objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat aktivitas membentuk sebuah proses, memungkinkan untuk fokus pada aktivitas penambahan nilai. Yang terakhir atau yang kelima ada perencanaan layanan. Dalam usaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, maka sebagai penyedia jasa layanan perlu membuat cetak biru dari layanan yang dimaksud. Dalam perencanaan layanan, selain mengemukakan kegiatan yang dilaksanakan, juga diperlihatkan standar waktu layanan serta waktu paling lama yang ditoleransi dalam usaha memuaskan pelanggan. Perencanaan layanan atau blueprinting service. Blueprinting service merupakan teknik analisis proses yang menitik beratkan kepada pelanggan dan hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Saidatul Hanani dengan NIM B10312010787. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertimbangan khusus untuk desain proses layanan.
Dalam pertimbangan ini terdapat 4 kuadran untuk memodifikasi layanan terbaik. Nah, apa aja sih? Yang pertama, seorang manajer harus fokus terhadap pemilihan SDM yang memiliki kinerja tinggi untuk melakukan pelayanan di lingkup massal secara profesional. 2. Kuadran dengan kostumisasi rendah sehingga cenderung untuk melakukan standarisasi penawaran, otomisasi, dan menghapus beberapa layanan. Yang ketiga, umpan balik konsumen lebih rendah dalam kuadran dengan kostumisasi yang rendah sehingga diperlukan pengendalian yang ketat untuk mempertahankan standar kualitasnya. Yang terakhir, operasional dengan padat karya yang rendah meminjamkan dirinya sendiri dengan baik terhadap inovasi dalam proses teknologi dan penjadwalan. Nah, apa yang dimaksud dengan teknologi produksi? Teknologi produksi adalah suatu cara untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang diterapkan pada sebuah perusahaan. Di sini terbagi menjadi 7 area teknologi. Yang pertama, teknologi mesin. Kedua, sistem teridentifikasi otomatis. Ketiga, pengendara proses. Keempat adalah sistem visi. Yang kelima ada robot. Keenam ada sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis. Yang terakhir ada sistem manufaktur fleksibel. Apa yang dimaksud dengan teknologi mesin? Teknologi mesin yaitu teknologi yang berkaitan erat dengan kegiatan operasional seperti pemotongan, pengeboran, dan penggilingan. Sistem identifikasi otomatis adalah pengendalian baru untuk mesin manufaktur melalui sinyal elektronik digital yang membantu dalam memindahkan data dalam bentuk elektronik. Sistem ini juga sering disebut dengan singkatan AISS. Sedangkan Radio Frequency Identification atau disingkat dengan RFID merupakan sirkuit yang terintegrasi dengan antenanya untuk mengirimkan sinyal. Proses kontrol atau kendali proses adalah penggunaan dari teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan proses fisik. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Andriani Agustina akan melanjutkan materi tentang sistem penglihatan. Pengertian dari sistem penglihatan adalah sistem yang menggunakan video kamera dan teknologi komputer dan seringkali digunakan dalam peranan inspeksi. Contoh dari sistem penglihatan ini adalah dapat dilihat pada sistem penglihatan untuk menginspeksi keripik kentang atau sistem frito-lay sehingga bila terdapat barang yang cacat dapat diidentifikasi saat keripik diproses di dalam atau di bawah lini produksi. Sistem ini juga digunakan untuk memastikan bahwa segel telah terpasang dan dalam jumlah yang tepat pada transmisi mesin cuci Whirlpool. Materi selanjutnya atau bagian kedua adalah robot, yang dimana pengertian robot adalah alat mekanis yang menggunakan pulsa listrik untuk menampung motor dan sakelar. Robot dapat digunakan secara efektif untuk melakukan tugas, terutama yang monoton dan berbahaya, atau dapat ditingkatkan dengan mengubah mekanis menjadi manusia. Contohnya pada Ford menggunakan robot untuk melakukan 98% pengelasan dan sebagian besar pengecatan pada beberapa automobilnya. Yang ketiga, sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis atau ASRS. Karena keterlibatan tenaga kerja yang sangat besar dalam kerentanan terhadap kesalahan, pergunangan dikendalikan oleh komputer telah dikembangkan. Sistem-sistem ini dikenal sebagai sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis yang memberikan penggantian secara otomatis dan penarikan suku cadang serta produk ke dalam dan dari tempat yang ditunjukkan di dalam gudang. Sistem-sistem seperti ini umumnya digunakan dalam fasilitas distribusi dari retail, terutama Walmart, Tupperware, dan Benetton. Yang keempat, kendaraan yang dipandu secara otomatis atau AGV. AGV ini adalah penanganan bahan material secara otomatis yang dapat mengambil berupa monorel, alat pembawa barang-barang, robot, atau kendaraan yang dipandu secara otomatis. Contohnya kendaraan yang dipandu secara otomatis, secara elektronik memandu dan mengendalikan troli yang digunakan dalam manufaktur dan pergunangan untuk memindahkan suku cadang dan perlengkapan. Mereka juga digunakan dalam kantor untuk memindahkan surat dan dalam rumah sakit serta penjara untuk mengantarkan pasokan dan sarapan. Yang kelima, sistem manufaktur yang fleksibel atau FMS. Sistem ini bersifat fleksibel karena dua-duanya perangkat penanganan bahan material dan mesin sendiri dikendalikan dengan sinyal elektronik yang dapat diubah dengan mudah atau program komputer. Para operator akan memuat program baru sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk
yang berbeda, hasilnya adalah suatu sistem yang dapat secara ekonomis menghasilkan volume yang rendah tetapi memiliki varietas yang tinggi. Contohnya, fasilitas Lockheed Martin dekat Dallas secara efisien membuat satu jenis suku cadang saat untuk membawa atau membuat pesawat terbang militer. Biaya yang terkait dengan peralihan dan utilisasi yang rendah pada dasarnya telah dikurangi. FMS menjembatani jurang perbedaan di antara fasilitas yang memfokuskan pada produk dengan fasilitas yang memfokuskan pada proses. Yang keenam, manufacturing terintegrasi komputer atau CIM. Sistem manufacturing yang fleksibel dapat diperluas ke belakang secara elektronik ke dalam Departemen Rekayasa Teknik dan Departemen Pengendalian Persediaan, dan ke depan Departemen Pergudangan dan Departemen Pengiriman. Dalam cara ini, desain berbantu komputer atau CAD menghasilkan instruksi elektronik yang diperlukan untuk menjalankan mesin yang dikendalikan secara numerik. Dalam suatu lingkungan manufacturing terintegrasi komputer, perubahan desain dimulai pada terminal CAD dapat menghasilkan dalam perubahan yang dilakukan atau suku cadang yang diproduksi di lantai pabrik dalam hitungan menit. Ketika kapasitas ini diintegrasikan dengan pengendalian persediaan, pergudangan, dan pengiriman sebagai bagian dari sistem manufacturing yang fleksibel, keseluruhan sistem ini dinamakan manufacturing terintegrasi komputer atau CIM. Sistem manufacturing yang fleksibel dan manufacturing terintegrasi komputer mengurangi perbedaan di antara volume produksi yang rendah atau varietas yang tinggi dengan volume produksi yang tinggi atau varietas yang rendah. Teknologi informasi memungkinkan FMS dan CIM untuk menangani varietas yang meningkat di samping memperluas kisaran volume yang bertumbuh. Materi selanjutnya adalah teknologi dalam jasa. Pada tabel ada beberapa dampak teknologi pada industri jasa. Yang pertama, industri jasa keuangan, contohnya kartu debit, transfer uang secara elektronik, ATM, dan perdagangan saham di internet. Yang kedua, jasa pendidikan, contohnya majalah elektronik, jurnal online, penugasan interaktif melalui web. Yang ketiga, jasa layanan umum dan pemerintah, contohnya truk sampah otomatis yang hanya memerlukan satu operator, surat optikal dan pemindai bom, serta sistem peringatan gempa. Yang keempat, jasa restoran, contohnya pesanan dari pramusaji ke dapur secara nirkabel, transponder pada mobil yang mencatat penjualan pada fasilitas drive-thru. Yang kelima, jasa komunikasi, contohnya penerbitan elektronik dan TV interaktif. Yang keenam, jasa hotel, contohnya check-in atau check-out secara elektronik dan sistem penguncian elektronik. Yang ketujuh, perdagangan grosir, contohnya terminal point of sales atau POS, e-commerce, komunikasi elektronik antara toko dan pemasok, dan data dengan barcode. Yang kedelapan, jasa transportasi, contohnya loket tol otomatis dan sistem navigasi dipandu satelit atau GPS. Yang kesembilan, jasa kesehatan, contohnya sistem pengawasan pasien secara online, sistem informasi kesehatan online, dan pembendahan menggunakan robot. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah jasa penerbangan, contohnya perjalanan tanpa tiket, penjadwalan, dan pembelian tiket melalui internet. Gambar di samping atau tabel di samping memberikan gambaran sekilas mengenai dampak teknologi pada industri jasa. Para manajer operasional dalam industri jasa sebagaimana dalam industri manufaktur harus dapat mengevaluasi dampak teknologi pada perusahaan mereka. Kemampuan ini memerlukan keahlian tertentu ketika mengevaluasi keandalan, analisis investasi, kebutuhan sumber daya manusia, dan pemeliharaan atau perbaikan. Materi terakhir adalah tentang perancangan ulang proses, yang dimana pengertiannya adalah perancangan ulang proses atau kadangkala disebut rekayasa ulang proses adalah pemikiran kembali proses bisnis dan fundamental untuk membawa peningkatan atas kinerja secara dramatis. Contoh dari perancangan ulang proses adalah proses dapat berupa penataan pabrik, produksi pembelian, suatu cara yang baru dalam memproses aplikasi kredit, atau order yang baru atas proses pemenuhan. Sel lubrikan misalnya memenuhi atau menemukan ulang proses pemenuhan order dengan mengganti sekelompok orang yang mengganti order. Suku cadang yang berbeda dengan satu individual yang melakukan semuanya. Sebagai hasilnya, sel
dapat memangkas waktu siklus peralihan order menjadi uang tunai sebesar 75%, penurunan atas biaya operasional sebesar 45%, dan meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 105%, seluruhnya dengan memperkenalkan suatu cara yang baru dari penanganan order. Waktu, biaya, dan kepuasan konsumen, dimensi kinerja yang dibentuk oleh operasional memperoleh lonjakan utama. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.